Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Nabitasari akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perkembangan Ekowisata terhadap tingkat kunjungan wisatawan Lembah Harau, Kabupaten 50 Kota Payakumbuh. Yang pertama yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang. Menurut teori Maslow mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki berbagai jenis kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan cinta, rasa aman, dan kebutuhan aktualisasi diri, yang semuanya itu ingin dipenuhi oleh manusia. Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian dalam pemenuhannya yaitu kebutuhan akan hiburan, atau yang lebih tepatnya disebut kebutuhan untuk berwisata. Dengan berbagai macam kesibukan serta pola hidup yang kompleks, maka diperlukanlah sedikit waktu untuk berwisata. Lalu selanjutnya yaitu pariwisata. Pariwisata yang berkembang saat ini dianggap sebagai salah satu industri terbesar di dunia. Industri pariwisata memberikan dampak pada sektor bisnis seperti hotel, restoran, penerbangan, dan agen perjalanan. Pariwisata semakin penting karena memberi manfaat peningkatan pendapatan maupun penciptaan lapangan pekerjaan di suatu negara. Lalu selanjutnya yaitu provinsi di Indonesia memiliki potensi wisata alam yang melimpah. Salah satunya yaitu Provinsi Sumatera Barat. Memiliki keindahan alam yang menjadi daya tarik Sumatera Barat di bidang pariwisata adalah salah satu hal yang dapat dibanggakan dari Sumatera Barat. Dengan adanya pariwisata yang dapat menunjang perekonomian masyarakat. Lalu ekowisata, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Jenis-jenis ekowisata di daerah antara lain ekowisata bahari, ekowisata hutan, ekowisata pegunungan dan laut, serta ekowisata kars. Lalu Lembah Harau. Lembah Harau merupakan salah satu objek wisata di Kota Payakumbuh yang terletak di Kabupaten 50 Kota. Keindahan alam yang terdapat di Harau diantaranya Resort Akabarayun, Resort Sarasabunta, dan Resort Rimbo Piobang. Harau telah mengembangkan wisatanya terbukti dengan dibukanya wahana baru yang terletak di Kampung Sanosa seperti wahana sampan kecil untuk berkeliling menikmati keindahan Harau. Lalu identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalahnya yaitu mengacu pada pengaruh ekowisata pada suatu objek wisata sehingga dapat menambah daya tarik objek wisata tersebut sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan setiap tahunnya dan menambah eksistensi tempat wisata tersebut di mata para wisatawan. Lalu batasan masalahnya, penelitian ini dapat dilaksanakan secara lebih fokus dan mendalam, maka memandang permasalahan dari penelitian yang diangkat dan perlu membatasi variabelnya. Peneliti membatasi penelitian berkaitan dengan pengaruh ekowisata dan tingkat kunjungan wisata. Ekowisata sendiri dipilih karena membahas mengenai perkembangan wisata dengan melestarikan lingkungan alam tersebut sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di daerah tersebut. Lalu rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu mengapa pengembangan ekowisata berbasis alam di Payakumbuh terkhusus di Lembah Harau dapat menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara. Yang kedua, apa peranan masyarakat lokal dalam melestarikan lingkungan sehingga masih dapat dirasakan oleh wisatawan dan wisatawan dapat kembali berkunjung kembali ke objek wisata tersebut. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama tujuan umum, mengetahui dan menganalisis ekowisata memiliki pengaruh terhadap peningkatan kunjungan wisatawan pada wisata Lembah Harau. Lalu tujuan khususnya menganalisa hubungan antara ekowisata yang terdapat pada wisata Lembah Harau, Kabupaten 50 Kota, dan untuk mendeskripsikan pengaruh ekowisata terhadap tingkat kunjungan wisata Lembah Harau, Kabupaten 50 Kota. Manfaat penelitiannya yang pertama yaitu manfaat teoritis. Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran untuk mengkaji permasalahan pariwisata dan ekowisata yang ada di Payakumbuh. Lalu yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pengelola pariwisata dan bagi pemerintahan daerah setempat dalam hal melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas pariwisata di Payakumbuh. Lalu selanjutnya, yang bab 2, kajian teori. Teori ekowisata. Konten ekowisata itu sambil pada 2010. Menurut Salim,
Ekowisata merupakan perjalanan wisata ke suatu lingkungan, baik alam yang alami maupun buatan dan budaya, dengan tujuan untuk menjamin kelestarian alam, sosial, dan budaya. Lalu pengertian wisatawan, menurut Heher, wisatawan memiliki beragam motif, minat, ekspektasi, karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Dengan motif dan latar belakang yang berbeda-beda itu, mereka menjadi pihak yang menciptakan permintaan produk dan jasa wisata. Lalu menurut Sueka Dijo, wisata adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal 6 bulan di tempat tersebut. Selanjutnya, pengaruh ekowisata. Inilah kerangka konseptualnya, yaitu pengaruh ekowisata, yaitu variabel X-nya berpengaruh terhadap tingkat kunjungan wisatawan, variabel Y. Lalu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitiannya. Saya mengangkat jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menurut Mukhtar, metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada suatu waktu tertentu. Lalu waktu dan lokasi penelitian. Pelaksanaan penelitian ini akan direncanakan pada Maret 2020. Lokasi penelitian mengambil lokasi di daerah Kabupaten 50 Kota Payakumbuh yang memiliki destinasi wisata alam dengan hamparan harau yang menjadi daya tarik, yaitu Lembah Harau. Lalu selanjutnya sumber data. Data primer yang pertama merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber ataupun informan dengan cara wawancara mendalam. Yang menjadi informannya yaitu yang pertama 2 orang tokoh masyarakat yang bermukim di sekitar daerah tersebut dan 2 pegawai dinas pariwisata. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dokumentasi yang berupa buku-buku bacaan terkait dengan masalah penelitian, berupa jurnal, artikel, dan dokumen dinas pariwisata Kota Payakumbuh. Lalu teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, mengetahui realita yang ada. Lalu yang kedua, wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber atau informan. Lalu dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat arsip-arsip. Lalu populasi dan sampel. Populasinya terdapat dalam penelitian ini yaitu masyarakat bermukim di sekitar objek wisata Lembah Harau, Kabupaten 50 Kota Payakumbuh, serta pihak-pihak terkait dengan industri pariwisata. Sampelnya, dengan menggunakan purpose sampling, penelitian dapat menentukan responden yang akan diambil oleh peneliti. Lalu selanjutnya ada analisis data, di mana terdapat 3 komponen pokoknya yang harus dilewati peneliti, yaitu reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang ada dalam catatan lapangan. Lalu yang kedua, sajian data meliputi berbagai matriks, grafik, jaringan, dan bagan serta gambar tabel. Kesemuanya dirancang untuk merakit informasi secara teratur dan sistematis. Lalu penarikan kesimpulan. Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mengerti dan mengetahui jenis data serta arti dari hal-hal yang ditemukan di lapangan. 3 komponen tersebut aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data berbentuk siklus. Lalu bab 4, ekowisata. Ekowisata sendiri, dari hasil penelitian yang saya lakukan, pengembangan ekowisata Lembah Harau memiliki dampak besar bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke objek wisata tersebut. Dengan adanya pengembangan ekowisata di Lembah Harau, kelestarian serta budaya daerah dapat terjaga dan dikelola dengan baik, dan juga dapat memberikan edukasi kepada wisatawan maupun masyarakat yang bersangkutan dalam pengelolaan objek wisata Lembah Harau, dan dapat memperbaiki perekonomian masyarakat daerah sekitar objek wisata. Lalu untuk wisatawannya sendiri, wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Lembah Harau mengalami peningkatan setiap tahunnya dari penyimpulan wawancara yang saya dapatkan, dikarenakan banyak wisatawan yang tertarik dan penasaran akan keindahan alam Lembah Harau, karena persis seperti
Yosemite-nya di California, sehingga lembah harau disebut juga dengan Yosemite-nya Indonesia. Dan dengan disediakan spot-spot serta beberapa wahana yang terdapat pada setiap air terjun akan membuat wisatawan merasa nyaman. Selanjutnya pembahasan yang saya dapatkan ekowisata. Menurut pendapat saya dari hasil wawancara dari berbagai responden, pengelolaan objek wisata lembah harau melakukan pelestarian yang terus berlanjut dan memunculkan manfaat bagi alam serta memperbaiki perekonomian masyarakat dengan meningkatnya wisatawan yang datang setiap tahunnya. Lalu ekowisatawan, menurut pendapat saya dari hasil wawancara, pengembangan ekowisata terhadap tingkat kunjungan wisatawan lembah harau meningkatnya jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke objek wisata lembah harau sangatlah penting karena akan meningkatkan perekonomian serta menaikkan eksistensi dari objek wisata lembah harau. Lalu selanjutnya cagar alam. Cagar alam itu dibentuk untuk melestarikan lingkungan sehingga masuk dalam tujuan ekowisata. Menurut pendapat saya dari hasil wawancara, pelestarian cagar alam di objek wisata lembah harau cukup baik. Masyarakat banyak mengambil andil dalam upaya pelestarian dibantu oleh Dinas Pariwisata Payakumbuh dengan tetap melestarikan cagar alam dan menambah para wisatawan yang berkunjung tidak hanya akan berwisata tetapi akan dapat menambah edukasi mengenai alam lembah harau sembari menikmati alam yang asri. Selanjutnya bab 5, kesimpulannya, pengembangan ekowisata terhadap tingkat kunjungan wisatawan lembah harau baik dari segi alam, ekonomi masyarakat serta jumlah wisatawan untuk objek wisata lembah harau sudah berjalan cukup baik. Lalu sarannya yang pertama, kepada pengelola atau dinas pariwisata, pihak pengelola dan dinas pariwisata diharapkan dapat membenahi dan menata lagi kawasan wisata lembah harau Kabupaten 50 Kota Payakumbuh. Bagi wisatawan, kepada wisatawan disarankan agar penelitian ini dapat menjadi sebuah tambahan pengetahuan tentang ekowisata dan cagar alam. Lalu untuk jurusan pariwisata dan perhotelan, kepada jurusan pariwisata disarankan agar penelitian ini untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi pelajaran untuk memperdalam ilmu tentang ekowisata. Bagi peneliti lain, kepada peneliti yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai ekowisata dan cagar alam agar lebih memahami aspek-aspek lain dari teori maupun lapangan yang mempengaruhi variabel tersebut. Terima kasih. Baiklah, saya kira sekian presentasi proposal dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.